kita siap ya, barangkali ada teman-teman yang kita latihan, tapi di dalam latihan ini sebisanya ya betul-betul kita pakai ya. Nah, forgiveness terapi sudah beberapa kali di dalam seminar umum bisa sampaikan ya. Hari ini juga kita pakai, mungkin ada yang belum pernah sama sekali mengikuti ya, yang sudah pernah nggak apa-apa diulang. Ada persiapannya. Persiapannya adalah ini dia, niat dan tekad kunci keberhasilan. Kita lurusin niat, lurusin tekad untuk apa kita mau memaafkan. Ya. Teknik ini mandiri, artinya teman-teman sahabat-sahabat Philip bisa lakukan sendiri. Bagusnya lagi ini yang paling mujarab itu rutin selama 7 hari berturut-turut. Bisa sebelum tidur, bisa habis sholat, boleh habis sholat maghrib kan kalau ada waktunya, habis sholat isya, monggo. Memang paling enak sebelum tidur tuh, atau habis sholat isya sebentar. Kalau bisa habis sholat isya biasanya. Karena kalau sudah di tempat tidur, ya itu nggak bisa lagi berterapi gitu, karena ayat Toto sudah bisa pijit di sini, pijit di sini. Itu kalau suami udah minta sesuatu itu ngapain aja, bahkan baca Quran aja kita tinggalkan. Kecuali sholat ya. Jadi nih, karena kalau masih di sajadah ayat Toto lihat bisa masih sholat, dia nggak nyuruh-nyuruh, makanya paling aman di situ tuh, paling aman di situ. Tapi justru karena sudah melakukan forgiveness terapi pada sholat isya itu punya energi lagi, mijitnya mantap, ya. Bisa, saya udah 7 hari berturut-turut masih inget juga, masih kesel juga sama somebody ini, sama orang, someone ini, lanjutin. Ya, hantum langsung 40 hari. Gitu. Wah, Isra, aku mens, jadi aku gak sholat, ini gimana? Lah kan gak apa-apa, kan gak perlu habis sholat. Paham ya? Ya kalau lagi mens ya gak habis sholat, lagi duduk-duduk aja santai-santai, itu kita langsung forgiveness. Oke? Jadi gak ada halangan sebetulnya. Ya. Baik. Nah, ada yang senang ditulis dulu di kertas, disiapkan kertas dan alat tulis ya. Atau buat yang lebih milenial ya jangan di kertas lah. Di gadgetnya lah. Kalau aku mah di kertas. Banyak banget nih ya, kertas-kertas di meja ini ya. Mbak Evi juga sama kali Mbak Isa tuh pakai kertas. Masya Allah. Kemudian tulislah daftar orang atau kejadian yang sekiranya memiliki emosi negatif yang mempengaruhi hidup kita ini. Ya, tulis. Tapi untuk latihan ini 3 orang aja ya, jangan banyak-banyak ya, lama nanti. 3 aja latihnya untuk 3 orang, boleh? 1, 2, 3, oke? Peristiwanya apa ya, tulis aja dalam kurungnya. Oke. Nah, bisa karena Anda kecewa kah, marah kah, atau dendam dengan seseorang, bahkan tentang rasa tidak terima dengan perlakuan seseorang. Seorang istri pernah dikecewakan suaminya, mungkin ya tulis di situ, ya. Atau seorang ibu dikecewakan anaknya, tulis. Atau sempat juga kesel sama mertua, tulis di situ. Atau juga ada kasus misalnya anak kita dibully temennya, atau dibully bapak ibu gurunya, itu tulis saja di situ tuh. Ya, kita perlu memaafkan atau meringankan pikiran dan perasaan kita untuk hal-hal yang kayak seperti itu. Kemudian lagi, ya, nah ini tadi ambil maksimal 3 orang saja terlebih dahulu. Jika memang Anda banyak target untuk diselesaikan, 3 orang bereskan 7 hari, ambil lagi 3 orang bereskan 7 hari, ya. Kemudian dari daftar tersebut, ukur dulu intensitas emosinya terhadap nama ini. Ya, terhadap nama yang ada ini. Misalnya, ya, Anda kesal dengan, maaf, misalnya suami. Dari 1 sampai 10 berapa? 10 udah pol banget tuh. Ya, kesel banget, itu 10 itu. Ya, kadang-kadang sih Bu Aisyah, mungkin 5. Aku sih ya lebih sering keselnya, kalau sering kan berarti di atas 5, di bawah 10 kan sering. 6 kah, 7 kah, 8. Ditulis ya, untuk ini kita melatih aja bagaimana mengukur intensitas. Kita udah, karena banyak orang tanya, apa indikator bahwa forgiveness terapi berhasil? Ya ini pakai cara ini. Pakai cara yang disebut kita ya mengukur intensitas emosi, karena setiap teknik itu terkadang ada indikatornya kan sebetulnya ya. Oke, kalau sudah nanti setiap orang kita ukur ya berapa gitu, ya. Oke, saya tungguin ya, ada 3 ya. Oke, kalau sudah,
Nah, sorry, ini lepasnya. Sudah ya, setiap orang berapa? Namun sebelum nanti kita melakukan forgiveness therapy untuk 3 orang yang kita catat ini, 3 orang ini maksudnya orang lain ya. Yang pertama sekali nanti ya di urutan di atas 1 itu adalah siapa? Diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi ya untuk diri sendiri juga iya. Karena untuk bisa memaafkan orang lain, kita dulu maafkan diri kita sendiri. Ya. Oke, sekarang masih tetap persiapan ya. Tata caranya adalah cari ruangan yang nyaman dan minim gangguan. Ya. Makanya habis sholat itu anak-anak juga ngerti loh, kalau habis sholat, oh ibuku masih sholat. Enggak nanya-nanya, biasanya kalau ini kan pasti ikut gabung ngobrol apa, ini enggak ya, oh ibuku lagi masih sholat gitu, masih doa, kan masih doa, padahal lagi muhasabah ya, lagi terapi. Ya. Anda bisa melakukannya dengan posisi duduk santai di sofa, atau bisa juga duduk di pinggiran kasur sebelum tidur, apa saja ya. Baca ta'awuz, baca basmalah, berdoa agar apa yang Anda lakukan berhasil. Karena ya kita minta ya pertolongan dari Allah. Ya kan? Oke. Duduk dengan santai dan pejamkan mata Anda, niatkan untuk melakukan teknik ini dengan penuh kesadaran demi hidup yang lebih baik. Karena kita tahu tadi alasan-alasan kenapa kita mau memaafkan. Sebetulnya memaafkan gampang, caranya gampang banget. Tapi alasan-alasan yang ada di otak, di badan itu perlu dipaparkan. Nah itu tadi, 1 jam pertama tuh masih cerita tentang itu. Ya nanti ini cuma berapa menit, paling cuma 10 menit, paling lama 15 menit. Oke, tapi kenapanya itu perlu dibeberkan. Ya, baik. Nah, nanti kita lakukan sama-sama ya. Tapi kita lihat dulu cara-caranya ya, boleh ya. Baik. Nah, tata cara melakukannya tentu nanti tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan, keluarkan perlahan pula lewat mulut ya. Dan nanti lakukan pernafasan tadi sambil nanti pas waktu gitu ya, dihembuskan mulut, dalam hati kita bilang relax. Lakukan sebanyak 7 hitungan. Atau pokoknya sampai Anda benar-benar rileks. 7 hitungan belum rileks, bisa sampai 10, boleh. Tapi yang sudah terbiasa, kayak teman-teman nanti ini, yang sudah terbiasa, ya, saya lihat ada Mbak Uis juga, mungkin 3 kali tarik nafas sudah rileks. Ya. Terus ketika Anda sudah rileks, sekarang bayangkan, rasakan, dan dengarkan seolah-olah Anda memanggil diri Anda sendiri untuk datang ke hadapan Anda. Karena tadi ya, sebelum 3 orang ini adalah diri kita, oke? Ya, kita hadirkan dia. Karena pada saat visualisasi, apa kerja otak apa? Kanan. Di bagian mana? Parietalis. Ya. Ada orang bisa membayangkan dengan cara dia bisa lihat seolah-olah dia lihat. Ada juga yang seolah-olah kayak mendengar, atau seolah-olah dia pokoknya rasakan ada diri saya di depan saya. Ini namanya visualisasi. Memang kita yang setting untuk membayangkan. Beda dengan halusinasi. Kalau halusinasi, kita nggak setting membayangkan kayak muncul ada orang lewat yang nggak ada orangnya. Itu halusinasi. Ya, ini visualisasi. Beda ya? Beda. Ya. Kemudian, hadirkan ia di hadapan Anda. Santai saja. Nikmati sampai Anda merasa benar-benar ia telah hadir. Kemudian setelah hadir, kita bilang masing-masing ke diri, wahai diriku, dan sebut nama dirinya ya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan sudah aku maafkan. Mari berkembang lebih baik lagi. Aku sayang kamu karena Allah. Kita nanti bilang sama diri kita. Karena kita ini sudah banyak berkorban juga, sudah berusaha. Maka kita maafkan diri kita. Nanti bayangkan sampai ia tersenyum, lalu kita peluk diri kita masing-masing. Oke, sama-sama kita lakukan. Lalu izinkan dia untuk kembali pergi masuk ke dalam diri kita. Ya. Kemudian atur kembali nafas Anda 3 kali tarikan dan hembusan nafas yang dalam. Masuk lagi ke list orang pertama. Ya, nah. Oh, ini orang pertama. Mungkin nggak usah baca ya kertasnya karena pasti hafal orang cuma 3 orang. Ya. Sama seperti tadi, bayangkan, rasakan, dengarkan, dan coba hadirkan ia seolah-olah ada di hadapan Anda. Katakan padanya, wahai, nah sebut nama nih. Aku minta maaf. Dan aku memaafkanmu. Apapun kesalahanmu itu sudah terjadi.
Yang bisa kita lakukan hanya perbaiki. Insya Allah aku telah memaafkan semuanya. Ya. Nanti bayangkan orang itu tersenyum atau mengangguk lalu pergi. Nanti ini kalimat ini akan kita lakukan ulang 3 kali ya. Kemudian coret list orang pertama tadi ya. Namun itu tadi sebelum kita ganti dengan orang yang berikutnya, ukur skala intensitas emosi Anda terhadap orang list pertama tadi. Kalau tadi list pertama dia 10, keselnya Anda 10, ini udah kita lakukan forgiveness, dia berkurang, udah 6. Alhamdulillah itu, jauh itu. Ya. Bu Aisyah kok saya udah 0 ya? Alhamdulillah lebih lagi, keren banget, Masya Allah. Kok saya turunnya cuman 8, Bu Aisyah? Ya nggak apa-apa juga kan masih 40 hari. Ya disimpan buat besok. Oke? Nah, barulah nanti masuk ke list berikutnya. Ya, list berikutnya ulangi. Kemudian ya nanti kita akan tutup sesi ini. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur padamu memberikan kekuatan dan keikhlasan pada diriku untuk memaafkan orang-orang dalam listku ini ya Rabb. Ya, lakukan rutin setiap hari selama 7 hari atau sesuai dengan hasil cek skala intensitas tadi. 3 hari Bu Aisyah udah 0, nggak apa-apa, lanjutin aja 7 hari supaya apa? Lebih lagi. Jadi otak sambungannya benar-benar tipis dan sambungannya jadinya. Ikatannya itu jadi tipis sekali. Hanya ingat aja. Tapi nggak ada lagi muatan-muatan kekesalan, marah, dan sebagainya. Setuju ya? Oke ya? Oke, kita lakukan ya. Setuju ya? Saya tutup dulu stop share-nya. Nanti kita lakukan sama-sama, oke? Ya, siap ya Temita ya? Kita sama-sama lakukan ya, boleh ya? Oke ya, sekarang boleh duduk. Kalau teman-teman duduk mungkin agak sender sedikit ya. Yang di kursi, apabila yang di kamar Anda boleh bersender. Baik ya, duduk ke belakang. Kita ta'awuz dulu ya, auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Bayangkan ya, ditutup depan kita ya dengan ta'awuz, dan 4 kali kita ta'awuz ya, itu lebih mantap lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah ya Allah, bimohon ya Allah, hari ini aku melakukan forgiveness terapi terhadap diriku dan terhadap beberapa orang ini. Ya, insyaallah engkau restui, engkau berkahi, dan engkau mudahkan untuk aku menjadi orang yang mulia sebagaimana engkau perintahkan pada kami. Ya. Oke, tadi kita doa ya, sudah. Baik, sekarang ya, tarik nafas panjang yang dalam dari hidung Anda. Keluarkan perlahan lewat mulut. Anda boleh tiup. Bagus, nafas biasa lagi dulu. Kalau nafas biasa itu tarik lewat hidung, keluar lewat hidungnya. Oke, sekarang lagi tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Sambil katakan dalam hati, relax. Bagus sekali. Lagi tarik nafas panjang dari hidung. Keluarkan lewat mulut. Katakan dalam hati, relax. Bagus, nafas biasa dulu, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Baik, tarik nafas panjang lagi dari hidung. Lepaskan lewat mulut. Relax, dan rasakan seluruh badan perlahan-lahan semakin relax. Ya. Baik, lagi tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Relax. Baik teman-teman, insya Allah saat ini Anda semakin rileks, dan bila Anda merasa semakin badan Anda berat untuk diangkat tangan Anda, itulah juga indikator bahwa Anda sudah semakin rileks. Dan bila Anda merasa semakin mengantuk, itu juga indikator bahwa Anda semakin rileks. Ya. Baik teman-teman, masing-masing dari Anda hadirkan diri Anda masing-masing. Ya, seolah-olah Anda memanggil diri Anda sendiri untuk datang ke hadapan Anda. Hadirkan ia, santai dan nikmati, dan Anda merasakan benar-benar diri Anda hadir. Anda bisa membayangkan seolah-olah Anda melihat, atau seolah-olah Anda mendengar suara Anda, atau seolah-olah Anda merasakan, atau Anda sudah bisa ketiganya. Seolah-olah Anda melihat, itu namanya visualisasi visual. Seolah-olah Anda mendengar juga suara Anda sendiri, itu namanya visualisasi auditori. Dan seolah-olah Anda merasakan bahwa dia ada di depan Anda, itu namanya visualisasi kinestetik. Ya.
Baik, sekarang Anda seolah-olah bicara pada diri Anda, wahai diriku, sebut nama diri Anda masing-masing. Anda boleh lafazkan sedikit karena ini semua di mute jadi tidak terdengar, atau Anda boleh sir dalam hati atau dibatinkan saja. Ya, wahai diriku, sebut nama diri Anda. Katakan terima kasih atas segala pengorbananmu dan usahamu selama ini. Apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan sudah aku maafkan. Mari berkembang lebih baik lagi. Aku sayang dengan dirimu karena Allah. Sekali lagi ya, wahai diriku, sebut namanya lengkap dengan nama ayah, binti. Terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan, sudah aku maafkan. Mari berkembang lebih baik lagi. Aku sayang kamu karena Allah. Lihatlah diri Anda, apakah dia sudah mulai tersenyum sedikit, ataukah dia sudah makin tersenyum. Lalu dia mengangguk atau bahkan memeluk diri Anda. Peluklah, rasakan kita peluk diri masing-masing. Sambil katakan, aku menyayangimu karena Allah, karena aku menyayangimu karena Allah, aku menyayangimu. Aku menyayangimu. Lalu izinkan dia untuk kembali pergi dan masuk ke dalam diri Anda kembali. Tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Relax. Lagi tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Semakin relax. Dan nafas panjang sekali lagi. Buang lewat mulut. Bagus sekali. Baik, sekarang hadirkan orang di list pertama Anda. Hadirkan dia di depan Anda, sama seperti tadi Anda bayangkan, seolah-olah Anda melihatnya, atau seolah-olah Anda mendengarkan suaranya, atau Anda seolah-olah merasakan dia betul-betul hadir di hadapan Anda. Dan katakan padanya, wahai, sebut nama orang itu dengan lengkap, dan juga nama bintinya. Aku minta maaf, dan aku memaafkanmu. Apapun kesalahanmu, itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya memperbaikinya. Insya Allah, aku telah memaafkan semuanya. Ya. Lagi ya, katakan dengan orang tersebut, wahai, sebut namanya. Aku minta maaf, dan aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu. Apapun kesalahanmu, itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya memperbaiki diri bersama. Insya Allah, aku telah memaafkan semua. Rasakan, ya, lihat kira-kira orang ini mulaikan dia tersenyum. Atau bila ini pasangan hidup Anda, atau ini adalah orang tua Anda, atau anak Anda, atau adik kandung, kakak kandung Anda, terasa dia memeluk Anda saat ini. Anda saling berpelukan dan mengatakan, aku minta maaf, aku memaafkanmu. Dengarkan bisikannya juga, dia juga meminta maaf, aku pun minta maaf. Oke, dan sekarang rasakan, apakah skala intensitas emosi Anda yang tadi dari yang pertama sewaktu Anda membuat list, ya, mulai turun angkanya, seberapapun penurunannya Anda syukuri. Ya, karena masih ada hari esok lagi kita akan mengulangi forgiveness therapy ini untuk orang tersebut. Ya, jadi Anda bandingkan dengan intensitas sebelum Anda baru saja melakukan forgiveness therapy. Ya. Baik, dan izinkan orang ini pergi sambil tersenyum pada Anda dan Anda pun tersenyum padanya.
Oke. Tarik nafas panjang. Buang lagi lewat mulut. Relax, kembali relax. Lagi tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Bagus sekali, kembali relax ya. Baik, berikutnya adalah ya, ingat di list Anda orang berikutnya. Sama seperti tadi, bayangkan, rasakan, dan hadirkan dia. Anda coba hadirkan seolah-olah dia ada di hadapan Anda. Anda bisa membayangkan sambil melihat, kalau itu Anda visualisasi visual. Tapi Anda mungkin hanya mendengar suara saja, itu namanya visualisasi auditori, atau Anda tidak melihat atau tidak mendengar, tapi Anda meyakini dia ada di depan saya. Itu namanya visualisasi kinestetik. Apapun itu, otak kanan Anda sudah mulai terstimulasi atau sudah mulai bekerja. Oke? Baik, sekarang katakan pada orang tersebut, wahai, sebut namanya lengkap. Aku minta maaf dan aku memaafkanmu. Apapun kesalahanmu itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya memperbaiki. Insya Allah aku telah memaafkan semuanya. Lagi ya. Wahai, sebut namanya. Aku minta maaf. Dan aku memaafkanmu. Apapun kesalahanmu itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya memperbaiki. Insya Allah, aku telah memaafkan semua. Sekali lagi, wahai, sebut namanya, aku minta maaf, dan aku memaafkanmu. Apapun kesalahanmu, itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya memperbaiki. Insya Allah, aku telah memaafkan semua. Bayangkan orang tersebut tersenyum, mengangguk, atau kalau ini memang muhrim Anda peluk dia. Ya. Rasakan juga dia meminta maaf pada kita. Dan kita pun tersenyum mengangguk. Dan sekarang Anda coba cek, ukur skala intensitas emosi Anda. Bandingkan dengan intensitas sebelum Anda melakukan ini. Apakah turun? Seberapapun penurunannya, Anda syukuri. Karena masih ada hari esok untuk kita lakukan forgiveness therapy. Ya. Baik, dan biarkan dia pergi sambil tersenyum pada Anda dan Anda pun tersenyum padanya. Berikutnya yang terakhir adalah list yang ketiga yang Anda tulis tadi. Ya, tarik nafas panjang dulu. Buang lewat mulut. Kembali rileks. Lagi tarik nafas panjang. Buang lagi lewat mulut. Katakan ya, semakin rileks. Katakan dalam hati. Lagi sekali lagi, tarik nafas panjang. Buang lagi. Semakin rileks. Bagus sekali. Terima kasih, baik sekali. Dan hadirkan orang itu, yang ketiga Anda ini. Ya, hadirkan dia. Kemudian, ya, sebut namanya. Wahai, aku minta maaf. Dan aku memaafkanmu. Apapun kesalahanmu, itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya memperbaikinya. Insya Allah aku telah memaafkan semua. Lagi ya, wahai, sebut namanya. Aku minta maaf. Dan aku memaafkanmu. Apapun kesalahanmu itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya memperbaikinya. Insya Allah aku telah memaafkan semua. Lihatlah orang itu tersenyum dan mengangguk. Kalau dia bukan murim Anda, mungkin dia mengangguk dari jauh saja. Tapi kalau itu murim Anda boleh memeluknya. Dan Anda ukur lagi apakah intensitas emosi Anda ya sekarang sudah berkurang bandingkan dengan intensitas sebelum Anda melakukan itu.
Oke, dan biarkan orang itu pergi sambil tersenyum pada Anda, dan Anda pun juga tersenyum padanya. Baik, dan tutup sesi ini dengan rasa dan ucapan syukur. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Aku bersyukur padamu, Engkau berikan kekuatan dan keikhlasan pada diriku untuk memaafkan orang-orang yang tadi aku maafkan ya Allah. Kepalkan tangan Anda, katakan amin ya Allah. Terima kasih ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Baik, tarik nafas panjang sekali lagi. Lepaskan lewat mulut perlahan. Rasakan semua sisa-sisa kekesalan keluar. Ya. Lagi tarik nafas panjang. Buang. Sisa-sisa kesedihan lepaskan. Lagi tarik nafas panjang dari hidung. Buang. Sambil melepaskan sisa-sisa apapun emosi yang membuat Anda kurang nyaman saat ini. Berikutnya saya akan hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, buka mata perlahan-lahan. Anda dapati diri Anda semakin ikhlas, semakin nyaman, dan semakin menyenangkan. 1, 2, 3. Buka mata perlahan. Iya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.